Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina. Kita lanjut ngajinya. Kemarin kita sampai hadis ke-31. Masuk pada hadis ke-32, masih dalam bab Nabi menganjurkan untuk selalu berdiskusi dan bermusyawarah dalam hubungan suami istri. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, berkata siapa Ibnu Abbas, qala, berkata siapa Umar, wallahi demi Allah, in kunna, lamun ono sapa kami kita, fil jahiliyati, ing dalam masa jahiliyah, ma na'uddu, tidak menganggap siapa kami, tidak menghitung, tidak menganggap, lin nisa'i, maring perempuan, terhadap perempuan, amron ing suatu perkara, hatta anzala, sehingga menurunkan siapa Allah fihinna ing dalem an-nisa, ma ing perkara anzala yang turun menurunkan siapa Allah, wa qasama, dan membagi siapa Allah lahunna, bagi an-nisa, ma ing sesuatu, qasama yang mendapat membagi siapa Allah. Qala, berkata siapa Ibnu Abbas, fabaina ana, qala, berkata siapa Umar, fabaina ana, moko ing dalam antarane saya utawi ingsun, fi amrin ing dalam perkara, ata ammaru, yang akan mempertimbangkan siapa saya, hu ing ma perkara, amrun, id qalat, kemudian berkata siapa imroati, istri saya, lau sona'ta kadza wa kadza, lau sona'ta, lamun berbuat siapa panjenengan Umar, kadza wa kadza, seperti ini atau seperti ini. Qala, berkata siapa Umar, fakultu, maka berkata siapa saya, laha, kepada imroati, istri saya, ma ing apa, ma apa laki iku keduwe sira, walima lan krana apa, hahuna, seperti ini, fima ing dalam perkara, takallufu, yang membebani, ki ing sira, fi amrin ing dalam perkara, uridu, yang berkehendak siapa saya, hu ing amr. Faqalat, maka menjawab siapa imro'ah, istri Umar, li ajaban, saya sungguh takjub, saya sungguh heran, li ajaban, saya sungguh heran, laka, kepadamu wahai Umar, ya Ibnul Khattab, wahai Ibnul Khattab, ma turidu, tidak berkehendak, tidak mau siapa engkau, anturaja'a, ing yen to berdiskusi siapa panjenengan, anta ya panjenengan, wa inna nataka, lan sak temene anak perempuan panjenengan, iku la turaji'u, yakti berdiskusi siapa ibnatak, Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta yazilla, sehingga terus-terusan, yaumahu ing harinya Nabi, ghadbana, hale marah. Faqama, maka berdiri, bangun siapa Umar, fa akhadha, dan mengambil siapa Umar, ridaahu ing surbane Umar, maka nahu ing tempatnya rida, hatta dakhala, sehingga masuk siapa Umar, ala Hafsah, ing atase Hafsah. Faqala, maka berkata siapa Umar, laha, maring Hafsah, ya bunayya, ya bunayyatu, wahai anak perempuanku, innaki, sesungguhnya engkau, kula turaji'ina, berdiskusi siapa engkau, Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta yazilla, sehingga terus menerus, yaumahu ing harine Nabi, ghadbana, hale dalam keadaan marah. Faqalat, maka menjawab siapa Hafsah, wallahi, demi Allah, inna, sesungguhnya kami, iku la nuraji'u, memang
sentiasa berdiskusi. Rawahu al-Bukhari. Raja'a yuraji'u, lafadz raja'a yuraji'u huna di sini ai jawabal kalam wa jadalahu. Jawabal kalam menjawab perkataan, wa jadalahu dan membantah, maksudnya berdiskusi, menjawab dan menjawab, membantah dan lain sebagainya. Oke, hadis yang kedua diceritakan dari Ibnu Abbas bahwasanya Umar berkata bahwa pada zaman jahiliyah perempuan sama sekali tidak dianggap, ya. Apa-apa yang berkaitan dengan perempuan tidak dianggap, tidak dihitung, gitu. Sehinggalah Allah kemudian menurunkan apa-apa yang diturunkan kepada laki-laki juga diturunkan kepada perempuan, sehingga Islam juga memberi hak kepada perempuan, memberi kesempatan kepada perempuan. Kemudian suatu ketika Umar akan memutuskan suatu perkara. Dan kemudian istri beliau usul sesuatu. Wahai Umar, wahai suamiku, kalau gini gimana? Misalnya kayak gini gimana? Terus Umar menjawab, kamu ngapain ikut campur? Sudah nggak usah ikut campur urusanku. Kata Umar seperti itu ketika istri beliau mengusulkan sesuatu ketika Umar akan memutuskan suatu hal. Sudahlah, ngapain kamu ikut-ikut, nggak usah ikut campur. Umar menjawab seperti itu. Kemudian istri beliau menjawab lagi, saya kok heran dengan jenengan ya, wahai Umar. Wong putri jenengan itu loh juga berdiskusi dengan suaminya, yaitu Nabi. Kan putri Umar yang bernama Hafsah itu juga istri dari Nabi. Jadi Nabi itu besanan dengan Abu Bakar. Karena Nabi menikah dengan Aisyah putri Abu Bakar, Nabi juga besanan dengan Umar bin Khattab. Karena putri Umar bin Khattab, Hafsah juga merupakan istri Nabi. Jadi ketika istri Umar memprotes Umar karena tidak boleh mengusulkan sesuatu, Umar marah dan istrinya, loh wong putri jenengan itu loh juga berdiskusi sama suaminya Nabi, kok saya nggak boleh usul apa-apa. Mendengar itu Umar kemudian, loh iya toh, anakku juga kayak gitu toh. Akhirnya Umar kemudian keluar mendatangi Hafsah dan kemudian tanya, kamu biasa tak berdiskusi sama Nabi, kamu biasa tak usul-usul sama Nabi? Jangan kayak gitu, istilahnya dimarahin. Putrinya sama Umar dimarahin, kenapa kok biasa berdiskusi, biasa usul dengan Nabi. Dimarahin putrinya. Apa jawab Hafsah? Loh, enggak, iya ayahanda bahwa saya sama Nabi itu biasa berdiskusi. Dan kemudian Umar diam. Dari sini kelihatan bahwa Umar yang awalnya mungkin masih ikut dari budaya Arab, budaya jahiliyah dulu, budaya Arab, itu tidak setuju. Awalnya Umar tidak setuju ketika istri beliau berdiskusi ataupun mengusulkan sesuatu kepada Umar. Sampai akhirnya Umar kaget ketika mendengar putrinya ternyata biasa berdiskusi dengan Nabi, biasa kemudian mengusulkan sesuatu kepada Nabi. Dan akhirnya Umar meng-cross check sendiri ke putrinya, tenanan ta, bener ta kamu itu biasa berdiskusi sama Nabi? Kata Hafsah, loh iya, saya memang biasa berdiskusi dengan Nabi. Barulah Umar kemudian diam dan memahami, oh kenapa kemudian istri beliau kok juga berani, maksudnya juga mengusulkan sesuatu kepada Umar. Sekali lagi di sini kelihatan ya penggambaran bahwa asalnya budaya di Arab dulu memang mungkin tidak biasa bahwa seorang istri itu mengusulkan sesuatu kepada suaminya, berdiskusi dengan suaminya. Yang namanya istri ya wis diam aja. Apa-apa keputusan dalam rumah tangga adalah di tangan seorang suami. Itulah budaya ketika itu. Jadi istri tidak punya hak apa-apa untuk bersuara di dalam keluarga. Sampai pada hal itu untuk misalnya tentang keluarga itu sendiri. Misalnya untuk memutuskan hari ini makan apa, untuk memutuskan hari ini kita akan jalan-jalan kemana, untuk memutuskan anak kita mau belajar di mana, itu merupakan hak prioritas suami. Itu adat zaman jahiliyah dulu. Dan mungkin sampai saat ini masih ada beberapa keluarga yang masih melakukan itu, bahwa hak yang memutuskan apapun dalam keluarga adalah di tangan suami. Istri hanya wis manut wae. Ketika misalnya anaknya pengen sekolah kemana, ya wis apa jere bapake. Ketika seorang suami, ketika seorang bapak, kamu sekolah di sini, kamu mondok di sini,
Atau hari ini kita jalan-jalan ke sini, ya sudah, istri dan anak-anak harus tunduk, harus ikut terhadap keputusan suami. Nah, seperti ini ya, relasi seperti ini itu yang tidak diajarkan oleh Nabi. Karena yang diajarkan oleh Nabi, ya udah diskusi aja, mau ngapain hari ini ya diskusi aja sama istri. Misalnya suami mau ngajak, ayo hari ini kita makan, ayo marong kita bakso hari ini. Kok istri usul, gimana kalau nggak bakso, kita gado-gado aja. Itu nggak apa-apa. Ya, jangan dianggap ketika misalnya istri mengusulkan sesuatu itu merupakan pembangkangan atau nusyus. Oh, itu berarti istri yang nggak taat. Oh, istri sing ngelamak, bahasa Indonesia, bahasa Jawanya ya. Oh, iku bojo ngelamak, wis diomongi sing lanang dino iki dijak bakso kok malah usul beli gado-gado misalnya. Itu. Oh, ngelamak itu istrinya. Tidak, ya. Boleh, istri boleh mengajukan usulnya, boleh mengajukan pemikirannya, berdiskusi, itu boleh. Ini berbeda ya, perkara nanti yang diambil adalah keputusan siapa, ini beda lagi. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini, Ummah tekankan di sini, bahwa istri berhak untuk mengajukan suaranya, mengeluarkan suaranya, mengeluarkan pendapatnya. Jadi misalnya, ayo bakso yuk, suaminya berkata gitu, gado-gado aja deh, bakso aja, enak bakso kan sekarang dingin, jadi kan enak kalau bakso panas-panas, pedes-pedes. Terus istrinya, oh iya sih, ya udah, ayo kita bakso, ya udah nggak apa-apa. Perkara keputusan akhir adalah yang dipilih adalah sesuai dengan keputusan si usulnya si suami, ya nggak apa-apa asal istri meridhoi, istri rela. Istri juga sudah punya kesempatan untuk mengeluarkan unek-uneknya. Jadi tidak kemudian misalnya suami, ayo bakso, iya, padahal istrinya, aduh padahal aku lo pengen rujak, aduh padahal aku lo pengen gado-gado, aku lo pengen mie ayam, kok bojoku ngejak bakso, ya wis lah. Tidak seperti itu. Kalau seperti itu kan nanti salah satu pihak dari suami istri ini ada yang merasa terkekang, pendapatnya tidak bisa keluar. Pun sama ketika misalnya istri kemudian mengajak, ayo mas, saya lagi males masak, sampean mau masak enggak? Saya juga males, ayo dah makan di luar aja. Ayo mas kita ngerujak yuk. Si suami, kok rujak ya dek ya? Apa enggak yang lain aja, kita nyate aja misalnya. Enggak apa-apa, monggo antara suami istri masing-masing punya hak, masing-masing punya kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya, untuk kemudian bermusyawarah. Ya, jadi sama juga ya dengan nanti misalnya dalam hal yang lebih besar, memutuskan anak untuk sekolah di mana, memutuskan anak untuk mondok di mana. Ini masih banyak juga keluarga yang anak nanti sekolah di mana itu adalah tergantung dari keputusan sang ayah, sang suami, gitu. Jadi misalnya anak pengen mondok di Banyuwangi, sementara ayah pengennya anak mondok di Lumajang misalnya. Wis apa jare bapak, wis aku sudah bilang mondok di Lumajang, ya udah Lumajang, nggak usah yang neko-neko, nggak usah yang lainnya. Oh, tidak seperti itu yang diajarkan oleh Nabi. Monggo bermusyawarah, di keluarga bermusyawarah. Karena memang ya kalau kita pikir kembali, jika perempuan tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya, itu nanti kapan perempuan untuk bisa mengeluarkan itu? Dalam artian ketika seorang perempuan menjadi anak perempuan, maka hak keputusan semua yang memutuskan ada di tangan ayahnya. Oh, anak perempuan ini walinya ayahnya, jadi apa-apa kata ayahnya. Ketika jadi anak seperti itu, ketika menikah jadi istri, kemudian didoktrin lagi, istri itu apa kata suami. Terus kapan perempuan bisa bersuara kalau memang kondisinya seperti ini? Kan gitu kan ya, ketika jadi anak diomong apa jere bapake, ketika jadi istri diomong apa kata suaminya. Gitu. Kemudian kapan perempuan berhak untuk berkesempatan untuk mengemukakan pendapatnya? Oleh karena itu Nabi mengajarkan bahwa perempuan juga berhak mengajukan pendapat, berhak mengutarakan pendapat, berhak berdiskusi, berhak bermusyawarah. Oleh karena itu ketika perempuan jadi seorang anak pun sama, laki-laki, anak laki-laki pun berhak mengajukan pendapat. Ketika misalnya orang tua mengusulkan kamu nerusin di sini aja, anak pun punya hak untuk mengemukakan pendapatnya. Ayah, saya pengen di sini aja. Oh ya udah diomong bareng. Kamu pengen di situ kenapa? Ayah pengen di sini kenapa? Ibu pengen di sini kenapa? Ayo dibahas bareng-bareng. Kalau di sini plus minusnya gimana? Kalau di sini plus minusnya gimana dan lain sebagainya. Itu dibahas bersama. Pun sama ya dengan relasi suami istri.
Istri berhak mengajukan pendapat, mengutarakan pendapat, suami pun berhak mengajukan pendapat, mengutarakan pendapat. Misalnya dalam hal anak, ketika seorang ibu merawat anaknya, kemudian ayahnya, "Bu, dikelambeni iku ketok apik." Wes meneng sampean, gak usah melok-melok apa jari aku. Misalnya seperti itu. Ini pun tidak patut terjadi ya. Wes apa jari aku anakku iki. Misalnya, "Bu, anaknya kok kelambian ngono, dikelambeni ngene lho, Bu." Meneng ae sampean melok, lanang gak usah melok-melok. Nah, misalnya seperti itu. Pun jangan seperti itu. Sama ya, ketika suami ataupun ayah mengutarakan pendapat gini, "Oh iya ta, bagus kayak gitu." "Iya ketoknya anak ya dhewe api anak gawe kuning." "Oh iya tasik ya, dicoba dulu." Nah, bermusyawarah apapun itu. Jadi sekali lagi, suami berhak mengutarakan pendapat, istri pun berhak mengutarakan pendapat. Suami berhak untuk memutuskan sesuatu, untuk berdiskusi, istri juga berhak untuk diajak berdiskusi dan musyawarah. Karena itulah yang diajarkan oleh Nabi. Hadis yang 31 kemarin juga kan Aisyah protes, bukan protes ya, "Loh kok gitu sih Nabi?" Ya nggak apa-apa. Kemudian dijawab oleh Nabi, "Oh ya seperti itu." Gitu. Juga ketika yang terjadi pada rumah tangga Nabi dan istri beliau yang bernama Hafsah, Nabi juga biasa berdiskusi dengan Hafsah, biasa berdiskusi dengan Aisyah. Itulah yang diajarkan oleh Nabi ya. Dalam kehidupan rumah tangga, relasi antara suami istri, relasi antara ayah dan anak, ibu dan anak dan lain sebagainya, tetap diutamakan adanya diskusi dan juga bermusyawarah. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.